Truk semen ini jatuh ke jurang sedalam 25 meter karena nekat menerobos jalan penghubung Kabupaten Merangin menuju Kerinci, Jambi yang licin akibat longsor. Sang sopir berhasil menyelamatkan diri sebelum truk jatuh ke jurang. Terdapat 11 titik jalan yang tertutup material longsor menyebabkan antrian panjang kendaraan dari dua arah. Longsor juga membuat jalanan licin sehingga pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas. Warga, masyarakat khususnya pengguna jalan dari arah Merangin dengan tujuan Kerinci atau sebaliknya dari Kerinci dengan tujuan Merangin, saat sekarang ini diberitahukan bahwasannya di Desa Biren terdapat 11 titik longsor yang sebagian material longsor menutupi separuh jalan, bahkan menutupi sebagian badan jalan, atau ada yang menutupi semua badan jalan. Pengemudi diimbau lebih waspada lagi karena belakangan hujan sering terjadi di perbatasan Merangin Kerinci Jambi. Dikhawatirkan longsor susulan bisa kembali terjadi. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif bersama saya Anissa Dasuki. Pemirsa, informasi kami di Newsroom malam hari ini terkait kebakaran menghanguskan sebuah pabrik di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Padahal bangunan pabrik masih baru setelah sebelumnya juga habis terbakar. Pabrik Pusa, depan apartemen. Pabrik Pusa. Pabrik styrofoam di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ludes terbakar. Belasan mobil pemadam yang diterjunkan ke lokasi tak mampu membendung api. Sejumlah barang yang mudah terbakar di dalam pabrik membuat api cepat meluas. Menurut warga setempat, bangunan pabrik masih terhitung baru karena sebelumnya juga pernah habis terbakar. Unit motor ya, terus bangunan baru belum lama ini kebakaran. Sekarang mungkin yang kedua kali kebakaran, itu aja. Kalau dari sumber kita belum tahu ya, karena kita belum ada informasi dari dalam, itu aja. Selain bangunan pabrik ludes, api juga menghanguskan 4 kendaraan. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Langgar protokol kesehatan dan picu kerumunan judi sabung ayam di Pesta Adat Rambu Solo, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Ironisnya salah satu penyelenggara yang diperiksa polisi ternyata adalah Satgas COVID-19 Tanah Toraja. Dalam video amatir ini tampak warga berkerumun. Ribuan warga ini diduga tengah bermain judi sabung ayam di satu lokasi pesta adat Rambu Solo atau pesta kematian. Ironisnya sabung ayam di Makalele, Tanah Toraja ini justru digelar oleh seorang pejabat Satgas COVID-19 Tanah Toraja. Sejumlah warga terlihat memegang uang yang diduga digunakan untuk berjudi. Karena di peristiwa itu terjadi hari Senin, sementara kami ada di TKP itu hari Selasa. Hari Selasa itu tidak ada lagi peristiwa sabung ayam. Nah, makanya kita berbondal dengan video itu tadi. Nanti kita akan lihat seperti apa prosesnya ke depan. Yang jelas bahwa tindakan harus kita lakukan. Minimal untuk meminta pertanggungjawaban kepada siapa yang melaksanakan itu. Polres Tanah Toraja membongkar arena judi sabung ayam dan memeriksa 3 orang penyelenggara adu sabung ayam serta wasit atau pemandu. Pemirsa, tim investigasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sulawesi Tenggara mengecek lokasi tenaga kerja asing yang menjadikan buaya sebagai santapan.
Di lokasi, tim menemukan daging buaya yang telah diolah menjadi sup dan sejumlah barang yang digunakan saat menyembelih. Sejumlah saksi mengatakan buaya merupakan hasil tangkapan warga dan dijual ke tenaga kerja asing asal Cina di sebuah pabrik. Pemirsa, kami sudah terhubung dengan Pak Sakrianto Jawi, Kepala BKSDA Sulawesi Tenggara, terkait TKA yang memakan atau menyantap buaya di sana. Selamat malam Pak Sakrianto. Selamat malam Mbak Anissa. Ya, Pak Sakrianto, dari informasi yang kami terima, 5 TKA ini ternyata tidak memahami bahwa di Indonesia buaya adalah hewan yang dilindungi. Iya, betul Mbak. Jadi sudah ada klarifikasi dari PT OSS sendiri ini tadi panggil ke kantor. Memang pelaku-pelaku ini yang kelima orang itu tidak mengetahui kalau satwa buaya itu adalah satwa yang dilindungi di Indonesia. Sehingga secara spontanitas kemarin itu mereka kemudian memotong gitu karena dibawakan sama orang-orang di sekitar pabrik gitu. Baik, orang-orang sekitar pabrik ini menjual kepada TKA ini karena memang tahu mereka mengonsumsi daging buaya, atau bagaimana Pak? Kabarnya ini tangkapan warga ya? Sejauh ini kami masih melakukan pengumpulan keterangan terkait ini karena ada informasi katanya dijual, tapi ini belum pasti juga beritanya. Jadi kita masih yang jelas bahwa mereka dibawakan, kemudian kondisi satwa pada saat itu sudah dalam keadaan sekarat gitu, sehingga dengan pertimbangan mereka daripada mati, mending kita konsumsi gitu. Mungkin seperti itu. Kenapa Pak buayanya dalam kondisi sekarat? Bisa saja kemungkinan karena satwa ini kan di sekitar pabrik ini merupakan habitat buaya, ada sungai ya. Kemudian masuk ke rawa, mungkin karena kondisinya bisa saja ada karena limbah pabrik atau apa kemudian terpapar seperti itu, tercemar. Sehingga dia kemudian kondisinya seperti itu. Baik, inisiatif warga menjual atau memberikan ke TKA ini apa penyebabnya? Apakah memang mereka sering mencari daging buaya? Ya, itu yang kami lagi dalami Mbak itu. Apakah memang sudah ada kejadian sebelumnya atau belum? Baik, Pak. Karena ini baru pertama kali. Baik, tadi Bapak mengatakan bahwa buaya ini sudah dalam kondisi kritis atau sekarat. Apakah ada kasus serupa Pak? Karena tadi Bapak mengatakan bisa jadi karena limbah di sana. Apakah dari BKSDA dan Kementerian Lingkungan Hidup setempat akan mengecek ke situ Pak? Ya, kami akan melakukan pengecekan. Kemarin kita sudah ke TKP. Memang di sekitar area pabrik ada rawa-rawa gitu. Nah, kalau habitatnya sendiri ada sungai, tidak jauh dari situ. Nah, ini yang kita akan selidiki lebih lanjut. Apakah ada keterkaitan limbah pabriknya sehingga kemudian menyebabkan satwa buaya itu dalam kondisi seperti itu. Oke, Pak. Jadi ketika ditemukan, apakah dari BKSD atau polisi sendiri sudah mewawancarai atau menginterogasi warga yang menjual ke TKA? Untuk sementara kami sudah berkoordinasi dengan PT OSS. Jadi tadi mereka sudah datang ke kantor. Mereka akan kooperatif untuk kemudian kalau sewaktu-waktu dan kami memanggil pelaku-pelaku ini, mereka siap untuk menghadirkan. Baik. Itu, Mbak, ya. Baik, kami tunggu informasi terbarunya Pak. Apakah memang ada pencemaran lingkungan ataupun limbah yang dibuang secara sembarangan ke rawa-rawa itu hingga menyebabkan buaya ini mati kemudian dijual ke TKA. Baik, terima kasih Pak Sakrianto Jawi, Kepala BKSDA Sulawesi Tenggara. Pemirsa, saat ini tengah marak banyak mural yang mengkritisi pemerintah dengan nada sarkas justru dihapus. Nah, komunitas Gejayan memanggil mengkritik balik dengan cara mengadakan kontes mural dengan salah satu syaratnya adalah dihapus oleh aparat setempat. Kami akan bahas usai jeda.